Apa penyebab iklan di Google Ads itu boncos? Nah, ini teman-teman sekalian, saya akan membedah beberapa hal yang wajib teman-teman tonton ya di video 8 menit ini. Kenapa? Karena jangan dikit-dikit boncos ya. Ada beberapa yang harus teman-teman lihat dan kenapa iklan itu bisa boncos, terutama iklan di Google Ads. Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang iklan boncos ya, itu berarti teman-teman sekalian mengeluarkan biaya iklan ya, yang dihasilkan itu tidak ya lebih banyak daripada biaya iklan yang teman-teman keluarkan. Misalnya, saya mengeluarkan biaya iklan 30 juta per bulan ya, tapi ternyata sebulan ini saya tidak menghasilkan apa-apa. Nah, itu boncos teman-teman sekalian. Baik, kita akan bedah ya teman-teman sekalian, kenapa itu bisa terjadi ya, kenapa iklan di Google Ads itu bisa boncos. Oke. Yang pertama adalah salah memasukkan kata kunci, itu dulu ya teman-teman ya. Jadi pastikan kata kunci yang kita masukkan itu adalah tepat. Pastikan kata kunci ini adalah kata kunci transaksional, jangan kata kunci informasi, apalagi kata kunci question gitu kan. Nah, kata kunci informasi itu seperti apa? Cara, berapa, ya, kemudian manfaat, adalah, ya. Jangan sampai teman-teman gunakan kata kunci ini terutama untuk beriklan di Google Ads gitu kan. Kemudian ada lagi seperti tutorial, tips, trik ya, kata kunci question itu seperti apa Mas Didik? Apakah, mengapa, kenapa, bagaimana, siapakah. Nah, itu tidak perlu teman-teman masukkan. Nah, bagaimana dengan kata kunci seperti berapa? Kata kunci harga. Nah, ini ada dua opsi teman-teman. Bisa teman-teman masukkan atau tidak ya. Jadi ada dua hal. Kalau dimasukkan, maka siaplah teman-teman harus menjawab kalau ada yang bertanya tentang masalah harga, dan biasanya pertanyaan ini yang nanya adalah kompetitor gitu kan, atau orang-orang yang kebetulan dia mau bisnis yang sama dengan kita, biasanya seperti itu ya. Kalaupun nanti ada yang nanya ya klien atau calon customer ya alhamdulillah teman-teman. Jadi ada dua kemungkinan ya. Jadi yang pertama adalah pastikan memasukkan kata kunci yang tepat. Nah, kata kunci yang tepat tuh gimana Mas Didi? Masukkan kata kunci transaksional. Transaksional itu artinya apa? Yang kira-kira yang bisa menghasilkan transaksi. Contohnya apa? Kalau produk fisik teman-teman masukkan jual, distributor, agen, supplier, toko, pabrik ya, dan lain-lain sebagainya. Saran saya kalau teman-teman main B2B jauh lebih baik gitu kan, seperti produsen, distributor, agen. Nah, main seperti itu sehingga marginnya besar. Kalau nanti ya masuk satu dan terjadi closing, itu marginnya lumayan besar. Atau teman-teman bermain di wilayah jasa, masuk jasa konsultan, pakar, ahli, mentor, pelatihan, seminar, kursus privat, dan teman-teman bisa bermain di wilayah sana. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya adalah landing page yang bermasalah juga nih. Landing page-nya itu seperti apa Mas Didik? Pastikan landing page ini emang betul-betul menjual produk yang teman-teman tawarkan ketika menuliskan kata kunci tersebut. Contoh ya, jadi harus nyambung, misalnya jasa ya, atau konsultan, anggaplah konsultan keuangan gitu kan, konsultan pajak gitu kan, dan lain sebagainya, atau konsultan apalah terserah teman-teman sekalian, atau jasa pembuatan website. Ya, pastikan websitenya, landing page-nya itu emang betul-betul adalah jasa pembuatan website ya. Ada headline-nya, ada sub-headline-nya, ada kategorinya, ada kemudian ada testimoninya, siapa saja yang sudah pernah order dengan kita dan lain sebagainya. Jadi pastikan dia menjelaskan secara detail. Oke, itu landing page-nya. Tampilannya, kecepatan websitenya, tidak ada malware. Nah, ini juga pastikan tepat ya. Maka dilihat lagi ya, kalau saya pastikan kata kunci itu nyambung dengan landing page yang teman-teman iklankan gitu kan. Jangan sampai kita jualan produk ternyata landing page-nya nggak nyambung, itu menyebabkan ya nanti jeleknya kualitas iklan kita. Contoh, misalnya saya jualan produknya itu jasa pembuatan aplikasi, ternyata websitenya jasa pembuatan website, nggak nyambung, dan ternyata tidak ada di website jasa pembuatan aplikasi. Nah, itu bermasalah untuk iklan kita teman-teman sekalian. Itu yang kedua. Oke, pastikan landing page-nya cepat, pastikan landing page-nya bagus dari segi warna, dari segi tulisan, headline, copywriting. Nah, itu bagus teman-teman sekalian. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa masukkan kata kunci negatif ya. Nah, kata kunci negatif itu perlu ya Mas Didik, perlu ya, terutama untuk teman-teman misalnya kalau bingung misalnya teman-teman, aduh kata kunci negatif apa nih. Nah, biasanya ya masukkan kata kunci informasi, itu kata kunci negatif, cara, manfaat, adalah, tutorial, tips, trik. Nah, itu seperti itu. Kemudian apakah, mengapa, kenapa, bagaimana, PDF. Nah, PDF juga penting tuh. Karena banyak kata kunci yang mengandung kata kunci saja. Saya PDF, saya masukkan PDF ya. Kemudian nanti teman-teman bisa masukkan kata kunci yang emang kata kunci itu melahirkan sesuatu yang aneh ya, melahirkan sesuatu yang aneh. Maka kata kunci negatif itu teman-teman wajib masukkan di sana. Itu yang ketiga. Yang keempat,
pastikan tracking konversi Google Ads itu aktif dan tepat ya teman-teman sekalian. Nah, tracking konversi Google Ads ini seperti apa ya Mas Didik? Nah, nanti teman-teman kalau pengen belajar tracking konversi Google Ads untuk secara spesifik dan teknis, teman-teman ketik aja nama saya, Didik Arwinsa konversi tracking Google Ads gitu kan. Nanti teman-teman bisa ketemu video saya. Nah, tracking konversi Google Ads ini karena kita kalau bermain di wilayah konversi, kalau ini tidak disetting maka iklannya tidak akan maksimal. Ya, iklannya tidak akan maksimal. Maka pastikan tracking konversi Google Ads ini aktif. Untuk teman-teman yang saat ini bingung untuk tracking konversi Google Ads, nanti bisa saya bantu. Nanti teman-teman boleh WA saya, boleh DM saya. Nanti teman-teman akan dapatkan jasa dari saya akan bantu teman-teman sekalian untuk mengaktifkan tracking konversi Google Ads. Karena di sini wajib ya teman-teman sekalian agar iklannya tepat, agar iklannya bagus. Nah, di situ. Oke. Nah, tracking konversi Google Ads-nya pastikan aktif teman-teman sekalian sehingga tidak salah langkah lagi. Oke ya, itu yang keempat. Yang kelima adalah masalah biaya ya, masalah biaya. Untuk biaya ini gimana ya sih Mas Didik? Apakah kita mengikuti dari Google? Apakah sesuaikan dengan anggaran kita? Oke, untuk biaya itu ada beberapa rumus yang teman-teman harus pahami. Rumus Google untuk kita biar supaya menang di pencarian Google itu adalah kualitas iklan dikali bidding. Nah, ini harus teman-teman pastikan. Kualitas iklan pastikan bagus, pastikan 100%, pastikan terbaik, pastikan bagus kualitas iklannya. Nah, ini mempengaruhi dari semua ya teman-teman ya. Asetnya, kemudian teman-teman bisa masukkan juga. Pokoknya sampai 100% lah ya. Nah, itu kualitas iklan tuh. Kemudian yang kedua adalah dikali dengan bidding. Bidding ini juga mempengaruhi. Makanya kalau ada yang bertanya, Mas, Google bilang kita harus menaikkan anggaran, itu benar gak? Itu pasti benar. Kenapa? Karena naikkan anggaran adalah salah satu cara untuk memenangkan kata kunci kita berada di pencarian yang atas. Nah, itu harus teman-teman pahami. Sehingga kalau anggarannya besar, yaitu kompetitor anggarannya besar, ya kita juga pasti Google akan membuat batasi. Jadi anggaran dibatasi. Google nanya nih, ya itu yang lain pada dinaikkan anggarannya lah. Kamu ikutan enggak? Kalau kamu tidak ikutan maka dianggap tidak mengikuti ya ritme dan game plan yang ada dari Google. Misalnya ya kita pagi nggak diikutsertakan, padahal pagi itu lagi rame-ramenya. Itu kenapa? Karena bidding kita kecil sendiri dan lain sebagainya. Nah, ini dulu teman-teman sekalian, coba nanti dicek lagi iklan teman-teman sekalian. Jadi pastikan ya iklannya yang kelima ini sudah tepat semua, jangan sampai teman-teman salah langkah. Ya, nanti kalau teman-teman mau nambahin boleh, silakan nambahin langsung aja di kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.